Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part yang kedua dari bab gelombang bunyi. Nah, kali ini kita akan memahami gejala-gejala pada gelombang bunyi. Salah satunya adalah seperti yang ada pada gambar ini. Kalau kalian rasakan bunyi guntur atau petir pada malam hari, itu akan lebih menggelegar, jadi lebih terasa keras suaranya daripada ketika siang hari. Kenapa kok bisa seperti itu? Mari kita pahami gejala gelombang bunyi satu persatu. Gejala-gejala yang akan kita bahas ada 6, yaitu pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, efek doppler, dan pelayangan. Nah, yang pertama, pemantulan atau refleksi gelombang bunyi. Sama dengan pada bab gejala gelombang, bunyi itu juga mengalami yang namanya pemantulan jika menabrak dinding penghalang. Sehingga pada pemantulan atau refleksi gelombang bunyi itu juga berlaku hukum pemantulan. Kalau misalkan ada suara jam yang terpisah ruangan dengan penerima bunyinya. Nah, ini adalah sumber bunyinya, yaitu jam tadi. Sedangkan yang titik putus-putus ini adalah sekat untuk memisahkan antara sumber bunyi dan penerima bunyi. Bunyi dari sumber bunyi ini kemudian diarahkan menuju tembok atau papan pemantul dengan sudut I terhadap sekat tadi. Nah, ternyata di ruang sebelah penerima bunyi ini bisa mendengarkan bunyi dari jam tadi. Sehingga di sini sudut datang I itu akan sama dengan sudut pantul R. Pada pemantulan bunyi itu ada beberapa macam. Seperti yang kalian sudah ketahui, bahkan di SD sudah pernah diajarkan, ada yang namanya bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, ini bisa terjadi kalau jarak antara sumber bunyi dengan bidang pemantul itu sangat dekat. Kemudian ada gaung, di mana sebagian bunyi pantul itu terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi asli itu menjadi tidak jelas. Nah, oleh karenanya biasanya di studio musik itu dinding-dindingnya atau lantainya itu dikasih bahan yang bisa menyerap suara. Kemudian yang ketiga ada gema. Nah, di mana bunyi pantul itu akan terdengar setelah bunyi asli. Gema ini bisa terjadi jika jarak antara sumber bunyi dengan bidang pemantul itu sangat jauh. Gelombang bunyi juga bisa mengalami pembiasan atau refraksi, di mana ketika gelombang bunyi merambat pada medium yang berbeda, maka gelombang tersebut akan dibelokkan. Contohnya adalah pada pembiasan bunyi petir tadi. Kenapa pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras dibanding siang hari? Nah, kenapa kok seperti itu? Ketika siang hari, udara pada lapisan atas itu lebih dingin daripada lapisan bawahnya. Sedangkan pada suhu dingin, cepat rambat bunyi itu lebih kecil daripada ketika di lapisan yang suhu panas. Sehingga kecepatan rambat bunyi di lapisan atas itu lebih kecil daripada kecepatan bunyi pada lapisan bawah. Ini berarti medium pada lapisan atas itu lebih rapat daripada medium yang lapisan bawah. Jadi, pada siang hari, bunyi petir itu merambat dari medium lebih rapat menuju ke medium kurang rapat. Ini akan dibiaskan menjauhi garis normal. Garis normal itu arahnya tegak lurus terhadap bidang, yaitu yang di sini adalah lantainya atau tanahnya. Sedangkan pada malam hari, lapisan atas ini akan lebih panas daripada lapisan yang bawah. Sehingga cepat rambat bunyi lapisan atas itu lebih besar daripada lapisan yang bawah. Artinya di sini medium yang di atas itu kurang rapat, yang di lapisan bawah itu adalah lebih rapat. Jadi pada malam hari bunyi petir tadi merambat dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, perbedaan jarak tempuh bunyi inilah yang kemudian menyebabkan kenapa pada malam hari itu terasa bunyi petirnya lebih keras dibanding siang hari. Yang ketiga, bunyi juga mengalami yang namanya pelenturan atau difraksi gelombang bunyi. Difraksi ini adalah perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau sebuah penghalang.
Kalau di bab gejala gelombang sebelumnya, itu kan ada contoh difraksi dari gelombang air seperti ini. Sedangkan contoh pada kasus bunyi itu adalah ketika misal ada seorang anak atau kalian yang akan belok di persimpangan atau belokan suatu ruangan. Nah, di belokannya tersebut ada radio ataupun sumber bunyi. Pada saat itu kamu pasti akan bisa mendengar bunyi tersebut meskipun tidak melihat sumber bunyinya. Nah, ini dikarenakan bunyi itu mengalami difraksi. Pada kasus difraksi, gelombang yang panjang gelombangnya itu lebih panjang akan lebih mudah didifraksi. Yang keempat, perpaduan atau interferensi gelombang bunyi. Nah, interferensi atau bisa dibilang juga superposisi itu adalah perpaduan dua gelombang bunyi yang menghasilkan pola-pola tertentu. Misalkan ada dua speaker yang identik sebagai sumber bunyi 1 atau S1 dan sumber bunyi 2 atau S2. Ketika keduanya itu dinyalakan, akan ada perpaduan gelombang bunyi atau interferensi bunyi yang mana pada posisi tertentu di depannya itu akan terdengar bunyi kuat dan ada yang bunyi lemah. Di titik P ini itu adalah bunyi kuat, yang L itu adalah bunyi lemah. Sehingga ketika kita bergeser ke titik L, itu akan bunyinya lemah atau bahkan tidak terdengar bunyi dari perpaduannya tadi. Untuk bunyi yang kuat, itu bisa terjadi karena adanya interferensi konstruktif, di mana dua gelombang bunyi yang bertemu di titik P itu adalah sefase, sehingga selisih jarak sumber ke titik temu interferensi tadi itu sama dengan jarak sumber 1 ke titik P dikurangi dengan jarak sumber 2 ke titik P. Jadi ini bukan S1 kali P, tapi jarak antara sumber 1 ke titik P dikurangi dengan jarak antara sumber 2 ke titik P. Itu sama dengan N lambda. N-nya ini adalah bunyi kuat pertama, bunyi kuat kedua, ketiga, dan seterusnya. N-nya mulai dari 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Sedangkan bunyi lemah itu terjadi karena adanya interferensi destruktif, saling menghilangkan, di mana dua gelombang bunyi yang bertemu di titik L itu dia berlawanan fase. Sehingga selisih jarak sumber ke titik temu interferensi destruktif tadi sama dengan jarak sumber 1 ke titik L dikurangi dengan jarak sumber 2 ke titik L sama dengan N- setengah lambda. N-nya sama dengan tadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh soal yang ketiga. Ada dua pengeras suara koheren, artinya dua pengeras suara ini identik. A dan B dipisahkan dengan jarak 3,6 meter. Berarti jarak AB itu sama dengan 3,6 meter. Seorang pendengar berada sejauh 2,7 dari titik B, sehingga BC itu sama dengan 2,7 meter. Kedua pengeras suara mengeluarkan bunyi dengan frekuensi sama 95 Hz. Berarti frekuensinya sama dengan 95 Hz. Dan cepat rambat bunyi di udara adalah V bunyi sama dengan 342 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan, apakah pendengar itu mendengar bunyi kuat atau sama sekali tidak mendengar bunyi? Jadi yang didengar apa? Bunyi kuat atau lemah. Nah, di sini kita cari tahu terlebih dahulu jarak A ke C dengan menggunakan Pythagoras. Kalau ini 3,6, ini 2,7, berarti jarak AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya tadi 3,6 kuadrat ditambah BC-nya 2,7 kuadrat. 3,6 itu kan sama dengan 4 dikali 0,9 kuadrat ditambah, sedangkan yang 2,7 itu sama dengan 3 dikali 0,9 kuadrat. Di sini ada 0,9, di ini ada 0,9. Berarti bisa tak rubah menjadi seperti ini. 0,9 kuadrat dalam kurung 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kalau dikalikan satu per satu, jadi kembali ke bentuk semula ini tadi. Berarti AC itu sama dengan akar 0,9 kuadrat dalam kurung 4 kuadrat itu apa? 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9.
Nah, 0,9 kita tulis lanjutkan di sini ya. AC sama dengan 0,9 kuadrat di akar itu berarti kan 0,9 dikali akar 16 tambah 9 akar 25. Berarti sama dengan 0,9 dikali 5 sama dengan 4,5 meter. Nah, ini adalah 4,5 meter. Nah, sekarang kita ukur beda lintasan. Beda lintasannya itu apa? Berarti delta S sama dengan AC, jarak AC dikurangi dengan jarak BC. Sama dengan AC-nya tadi 4,5 dikurangi BC-nya adalah 2,7 sama dengan 1,8 meter. Kan kita tahu V itu sama dengan lambda dikali F. Berarti lambda itu sama dengan V per F. Sama dengan cepat rambat bunyinya 342. Dibagi dengan frekuensinya 95. Ini sama dengan 3,6 meter. Nah, di sini kita dapatkan lambdanya atau panjang gelombangnya itu adalah 3,6 meter. Bagaimana hubungannya dengan delta S? Delta S tadi kan sama dengan, kalau di interferensi konstruktif, delta S sama dengan N lambda. Sedangkan di interferensi destruktif, delta S itu sama dengan N-1 lambda. Delta S di sini tadi sudah kita dapatkan, delta S itu sama dengan 1,8. 1,8 itu kan sama dengan 3,6 ini dibagi 2. 3,6 dibagi 2. Berarti delta S itu sama dengan setengah dari lambda. Nah, kalau delta S-nya itu ternyata setengah lambda, berarti paling cocok di interferensi yang apa? Destruktif atau konstruktif. Ingat, kalau yang tadi konstruktif, delta S itu sama dengan N lambda, artinya N-nya itu bilangan bulat. Sedangkan di interferensi destruktif, delta S-nya adalah N-1 lambda. Nah, berarti ini adalah termasuk apa? Bunyi lemah, di mana N-nya itu adalah sama dengan 1 atau bunyi lemah pertama. Nah, berarti ini bisa kita simpulkan kalau interferensinya terjadi itu adalah interferensi destruktif, atau bunyinya termasuk bunyi lemah. Gejala yang kelima ada efek doppler. Yang dimaksud efek doppler itu adalah perbedaan antara frekuensi yang didengar pengamat dengan frekuensi sumber bunyi yang dikarenakan ada suatu gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat atau bisa pendengar. Misalkan ada sirine ambulans itu sebagai sumber bunyi dan pengendara atau pengamat, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu sama dengan VB plus minus. VB itu adalah kecepatan rambat bunyi plus minus VP. VP itu adalah kecepatan pendengar dibagi dengan VB kecepatan bunyi plus minus VS kecepatan sumber dikali dengan frekuensi sumber. Nilai plus minus dari VP atau VS ini mengikuti aturan atau perjanjian seperti ini. Nah, kalau misalkan pendengarnya itu mendekati sumber, jadi motornya bergerak mendekati ambulan, maka nilainya itu adalah plus, nilai VP-nya positif. Sedangkan kalau pendengar menjauhi sumber, itu nilainya negatif. Untuk yang sumber bunyi, kalau mendekati pendengar, jadi kebalikannya. Kalau sumber bunyi mendekati pendengar, itu dia negatif. Sedangkan sumber bunyi menjauhi pendengar, dia positif. Ini tadi jika faktor angin itu diabaikan. Jadi misalkan ada hembusan angin tapi tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap sumber bunyi, maka kita bisa pakai rumus yang ini tadi. Sedangkan kalau ternyata anginnya itu berpengaruh signifikan sekali terhadap kecepatan bunyinya. Nah, misalkan seperti ini. Ada pendengar dan sumber bunyi, kemudian ada hembusan angin yang kencang yang arahnya menuju pendengar dari sumber bunyi. Maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu menjadi kecepatan bunyinya itu ditambah dengan kecepatan angin. VB plus V angin plus minus VP. Plus minus VP tadi mengikuti aturan yang tadi. Sedangkan kalau anginnya itu berembus dari arah pendengar menuju sumber bunyi, maka kecepatan bunyinya itu dikurangi dengan kecepatan angin. VB min V angin. Ingat VA tadi V angin ya, kecepatan angin. Oke, di sini ada contoh soal yang keempat. Anton mengemudi mobil dengan kelajuan 36
km per jam. Tiba-tiba disalip bus yang bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Setelah menyalip, bus menjauh sambil membunyikan klaksonnya. Nah, berarti di sini sudah bisa kita peroleh gambarannya. Kalau Anton itu sebagai pendengar, berarti V Anton atau V pendengar itu sama dengan 36 km per jam. 36 km per jam ini kalau dirubah menjadi meter per sekon ini sama dengan 36 dikali 1000 dibagi 3600 coret-coret bagi 361 bagi 361 berarti sama dengan 10 meter per sekon. Sedangkan yang kecepatan bus atau V sumber itu sama dengan 72 km per jam. Berarti kalau kita rubah 72 dikali 1000 dibagi 3600 coret-coret bagi 361 bagi 362 berarti sama dengan 20 meter per sekon. Frekuensi sumber itu sama dengan 720 Hz. Tentukan frekuensi klakson yang didengar Anton, berarti Fp sama dengan berapa. Ingat ini berarti kasusnya gimana? Ini misalkan busnya bergerak menyalip dari Anton. Ini sebagai sumber bunyi, ini sebagai pendengar. Anton bergerak ke sana, busnya juga bergerak ke sana. Busnya habis menyalip dari Anton, kemudian menyalakan atau membunyikan klaksonnya. Nah, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu sama dengan V bunyi. Karena ini pendengarnya mendekati sumber, berarti ini positif, Vp dibagi dengan Vb, sumbernya gimana? Sumbernya menjauhi pendengar, berarti positif juga. Vs dikali dengan frekuensi sumber, sama dengan Vb-nya atau Vb ini bukan kecepatan bus ya, tapi kecepatan bunyi. Kecepatan bunyi di sini sudah diketahui 340 meter per sekon. Bunyi sama dengan 340 meter per sekon. Berarti dia ada 340 ditambah V pendengar 10 dibagi 340 ditambah 20 dikali 720. 340 tambah 10 350 per 360 dikali 720. 360 berarti ini bisa kita bagi ini 2 kali lipatnya sama dengan 2 kali 350 700 Hz. Ini frekuensi yang didengar oleh pendengar. Yang awalnya 720 dari sumber, ternyata yang sampai di pendengar adalah 700 Hz. Contoh lagi yang kelima, sebuah mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Nah, V sumber sama dengan 54 km per jam. Sama dengan berapa? 54 dikali 1000 dibagi 3600. Sama dengan coret-coret 54 bagi 36 itu berapa? 1,5 kali 10 berarti 15 meter per sekon. Sedangkan di sini frekuensi sumbernya itu sama dengan 910 Hz. Seorang pengendara motor bergerak saling menjauhi dari kecepatan 10 meter per sekon. Berarti di sini V pendengar itu sama dengan 10 meter per sekon. V angin, sedangkan angin bergerak searah gerak ambulan. Berarti V angin itu sama dengan 5 meter per sekon searah ambulan. Searah ambulan. Berarti kalau kita gambarkan peristiwanya, ini kan sumbernya bergerak saling menjauhi dengan pendengar. Kemudian ada angin yang searah ambulan, berarti arah anginnya ke sana. Nah, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu sama dengan kecepatan bunyi karena anginnya searah atau menjauhi dari pendengar, berarti V bunyi dikurangi dengan V angin, baru kemudian dikurangi dengan V pendengar. Pendengar menjauhi sumber. Dibagi dengan V bunyi dikurangi dengan V angin. V sumbernya karena sumber ini menjauhi pendengar berarti positif. Vs dikali dengan Fs
sama dengan V bunyinya sudah diketahui di sini 340. 340 dikurangi V angin 5 dikurangi V pendengarnya adalah 10. Dibagi 340 kurangi 5 ditambah V sumbernya adalah 15 dikali 910 sama dengan 340 dikurangi 15 sama dengan 325 dibagi 340 kurangi 5 tambah 15 berarti sama dengan 340 tambah 10 350 dikali 910. 350 kalau kita bagi 7, jadi nolnya ini kita coret dulu ya, 0 coret, 35 bagi 7 itu kan sama dengan 5. 91 bagi 7 itu sama dengan 13. Nah, 325 bagi 5 itu sama dengan 65. Ininya kita coret, berarti sama dengan 65 dikali 13. 65 kali 13 sama dengan 845 Hz. Nah, ini adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. Gejala yang terakhir ada pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi itu adalah nada bunyi yang terdengar keras dan lemah yang saling bergantian secara periodik. Nah, ini terjadi apabila ada dua sumber bunyi atau lebih yang memiliki perbedaan frekuensi yang kecil. Misalkan ada dua garpu tala yang memiliki frekuensi 440 Hz dan satunya lagi 438 Hz. Nah, ini kan selisihnya kecil. Kemudian ketika kedua garpu tala tadi dipukul secara bersamaan atau secara serentak, itu kuat bunyi yang dihasilkan akan naik turun secara periodik. Jadi bunyi yang terdengar itu akan kuat, lemah, dan seterusnya. Nah, pada kasus pelayangan, frekuensi pelayangan itu sama dengan frekuensi tinggi dikurangi frekuensi rendah. Contoh soalnya seperti ini. Bila dua buah sumber bunyi masing-masing frekuensinya 2000 Hz dan 2008 Hz berbunyi dengan serentak, maka akan timbul pelayangan. Dengan frekuensi berapakah? Frekuensi pelayangan sama dengan frekuensi tinggi dikurangi dengan frekuensi yang lebih rendah. Nanti sama dengan 2008 Hz dikurangi dengan 2000 Hz sama dengan 8 Hz. Ini adalah frekuensi dari pelayangannya. Nah, di sini ada soal latihan 2 dan soal latihan 3. Sebagai latihan, silakan di pause videonya dan dicoba dikerjakan soal latihan 2 dan 3 ini. Demikian materi gejala-gejala gelombang bunyi. Jika ada pertanyaan, silakan bisa chat by WA atau berkomentar di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.